bakat atau pemberian dari Tuhan itu tentu saja ada, gitu loh ya. Jadi IQ-nya tinggi, terus kemudian itu kan ada dari sononya. Pertanyaan, ada nggak orang-orang yang IQ-nya tinggi dan tidak jadi apapun? Sudah ada, IQ tertinggi di dunia yang nggak jadi apapun. Patung, ada banyak yang mengatakan Patung sebagai seorang pebisnis, Patung tuh sangat berbakat banget gitu loh. Patung tuh benar-benar yang tangan dingin gitu ya, apa aja tuh jadi gitu. Tapi saya nggak begitu Patung gitu ya, jadi pebisnis kok gagal terus, ini saya berarti nggak berbakat jadi pebisnis. Nah pertanyaannya Patung, apakah bakat menjadi penentu satu-satunya orang bisa berprestasi atau ada faktor-faktor lain? Silakan Patung. Ini begitu banyaknya orang yang berbakat dan tidak jadi apapun. Oke. Karena apa? Jadi antara nature itu alam, bawaan alam, sama nurture itu berarti pembinaan. Pembinaan. Saya gini, kalau yang namanya bakat atau pemberian dari Tuhan itu tentu saja ada, gitu loh ya. Jadi IQ-nya tinggi, terus kemudian itu kan ada dari sononya. Pertanyaan, ada nggak orang-orang yang IQ-nya tinggi dan tidak jadi apapun? Sudah ada, IQ tertinggi di dunia yang nggak jadi apapun. Ada tuh, jadi ya cuma jadi orang di pinggir begini, jadi di pinggir kota, padahal dia IQ-nya terbaik di dunia itu ada. Silakan Anda searching nasib orang yang IQ tertinggi di dunia itu tadi. Karena kembali lagi, satu saya percaya bahwa nature plus nurture itu luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, kita kan nggak bisa meminta Tuhan, sudah terlanjur gitu ya. Tuhan kasih saya, ini, saya beri contoh deh. Saya punya keponaan. Keponaan saya itu pada waktu lahir itu bareng dengan tumor. Karena ini, makanya para dokter kalau saya salah silakan diralat, karena Anda yang lebih tahu, tapi silakan saya baca beberapa. Nanti kalau orang susah hamil, terus kemudian yang wanita disuntikin hormon estrogen, zaman dulu sekarang nggak tahu tipe hormonnya estrogen apakah sama enggak, itu 68% jadi tumor. Saya, keluarga saya itu ada misalnya kakak saya perempuan itu sulit hamil. Kakak saya yang laki sulit menghamili istrinya, terus adik istri saya sulit dihamili oleh suaminya juga. Jadi ada 3 yang susah hamil, jadi mulai perhatian terhadap ini. Dan sama ke dokter disuntikin hormon estrogen, padahal jumlah sperma suaminya yang kurang. Nah itu mestinya kalau jumlah sperma suaminya yang kurang, silakan tes ya, folic acid, vitamin B9 diminumkan yang laki, gampang aja lah, nggak usah kebanyakan teori, itu vitamin B murah banget. Anda 90.000 dapat satu gini, yang 5.000 mcg atau 5 mg, kecil banget 5 mg. Dan kalau kebanyakan keluar dari kencing, Anda minum seminggu aja, tes di laboratorium, cet, jrot, keluar, Anda tes spermanya naik nggak gitu ya, before and after. Nah, itu paling gampang gitu aja lah, nggak usah kebanyakan teori, orang itu murah, meriah, jadi riset lakukan untuk diri Anda sendiri. Kalau jumlah spermanya kurang, kenapa yang perempuan dikasih estrogen? Oh ya, supaya kemungkinan hamilnya lebih tinggi. That's true. Adik istri saya tumor payudara kanan dan kiri, kakak saya tumor payudara kanan dan kiri diambil, terus tumor kandungan, hamil, tapi sebetulnya hamilnya itu karena dokternya di Tiongkok pada waktu itu bilang, oh ini sperma suaminya ini, salah nih kalau yang perempuan dikasih estrogen bisa, tapi banyak gangguannya. Gini, yang laki tak kasih aja vitamin B9 gitu sama dokternya di Tiongkok. Cek dulu spermanya 1 minggu, ternyata naik, nggak usah bayi tabung, pulang hamil. Tapi campur dengan tumor waktu hamil. Bayinya sama tumornya, gede tumornya 3 kilo. Wow. Nah, terus kemudian begitu lahir ya happy, tapi matanya agak belereng, terus kemudian jalannya miring-miring, mungkin kurang gizi, kurang oksigen, kurang apa, enggak tahu di dalam kandungan terdesak sama tumor. Jadi jalan aja enggak bisa duduk guling, terus kemudian masuk TK enggak naik kelas, pernah dengar? Masuk TK? Masuk TK enggak naik kelas. Enggak pernah. Ngomong enggak bisa kok, ngomong cuma tadi dadu dada dodo. Oke. Kalau ngomong enggak bisa terus gimana naik kelas no? Mau di kelas 1 kan? Ya berat sekali no. Ya wajar naik kelas, berarti sebetulnya bukan, menurut saya bukan istilahnya goblok, tapi kurang kan gitu loh ya, kurang gini. Terus kemudian orang tuanya sangat luar biasa, dikasih ke fisioterapi, jadi di sini kasih gula, di sini kasih madu, kasih masih kecil, ngomong jangan ngomong R, ngomong K, ngomong P, ngomong D, ngomong S, nggak bisa ngomong T doang. Tadi kamu nggak nangkep. Itu di training kan 9 bulan, setiap hari pagi sore bangun,
lidahnya jadi lebih panjang dan ternyata bisa so amazing. Bisa ngomong, oh naik kelas 1 dengan status diampuni. Tahu nggak? Kelas 1 diturunkan lagi ke TK. Pernah dengar orang kelas 1 diturunkan di TK lagi? Nggak pernah. Ini Nah, ini kelas 1 diampuni gitu ya. ini kan berarti kalau kita mau ngomong secara bakat kan kurang toh, secara alamnya kurang. Betul. Belajar kurang kelas 1 SD ranking terakhir akhirnya naik lagi pada waktu naik kelas 1 dinaikkan ke kelas 2 itu dengan status diampuni, sudahlah ini sudah umurnya sudah begini gitu ya. Terus kemudian lah ini nurture, belajar caranya. Belajar cara mengingat, cara membaca cepat, kemudian cara mencatat. Terus kemudian itu ikut super teen program itu luar biasa Dr. Ernest Wong gitu ya. Jadi itu yang menarik. Akhirnya SMP dia ikut super teen sekali, ikut super teen 2 kali, ikut super teen 3 kali, terus kemudian jadi resources dimarahin terus sama Dr. Ernest Wong karena agak kurang nih nanya ini begini karena enggak paham gini ya. Tapi karena repetition is mother of all, skill pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Orang bisa ikut sekali aja hidupnya berubah, dia ikut 3 kali, 4 kali, terus kemudian masih jadi resources. Luar biasa. SMP kelas 2, juara 2. SMP kelas 3, juara umum 1. Nilai Eptanas Murni terbaik, juara pidato dalam bahasa Inggris antar sekolahan se-Jawa Tengah, nomor 2. Okay. Terus karena dia aktif basket, jadi juara 2 basket nasional, grupnya dia. Terus kemudian SMA di SPH, dapat beasiswa. Terus kemudian lulus dari SPH, sekarang di Amerika sana dapat 2 beasiswa basket dan beasiswa dari UNICEF. Oke. Padahal tadi Patung mengatakan ketika lahir sama sekali kayaknya nggak punya bakat apa-apa gitu ya. Bahkan ngomong aja tuh kayaknya nggak ada bakatnya sama sekali lah begitu. Tapi kecil dia ngomong nggak begitu paham, jadi nanya lagi nggak paham, kelihatannya telat terus gitu. Iya. Tapi ini bisa. Keren. Dan juga bisnis. Nah, Patung di dalamnya tadi aku menangkap bahwa berarti ada kegigihan, ya kan? Ada pantang menyerah, ada yang terus mencoba lagi, mengulang lagi. Itu kan berarti kegigihan itu tuh pantang menyerah. Bahkan ketika orang-orang mengatakan, udahlah kamu nggak bisa, udahlah begitu. Nah, gimana sih Patung bisa punya semangat yang demikian gigih, pantang menyerah, terutama ya ketika kita membangun bisnis gitu, Patung. Silakan, Patung. Jadi di dalam hidup ini, di dalam bisnis ada yang namanya yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Perubahan itu abadi. Kemudian yang kan orang seringkali perubahan abadi, tapi kemudian ada juga enggak lupa tuh bukan hanya satu yang abadi, 2 Tuhan abadi. Ada yang bilang sih 3 Patung pernyataan ini abadi, gitu ya. Ini kalau saya 3 bukan masalah pernyataan abadi karena perubahan itu memang abadi, yaitu ya Tuhan memang abadi. Kemudian yang ketiga adalah hukum alam ciptaan Tuhan adalah abadi. Kita menghadapi perubahan yang abadi, termasuk keberhasilan ataupun ketidakberhasilan kita. Apakah berhasil sekarang akan berhasil kini dan sepanjang masa? Enggak. Terus apakah kalau Anda tidak berhasil berarti tidak berhasil sepanjang masa? Enggak. Yes. Kalau nggak berhasil bisa nggak berhasil sepanjang masa? Yes. Kalau itu yang Anda yakini. Oh ya. Itu Henry Ford mengatakan, either Anda bilang bisa atau Anda bilang tidak bisa, you right. Anda bilang Anda bisa, ya Anda benar. Nah, tapi yang kalau saya percaya gini, untuk menghadapi hukum Patung kok kenapa Tuhan di nomor 2 kan, bukan di nomor 2 kan Tuhan segalanya, hukum alam ciptaan Tuhan juga. Jadi kalau kita mau menghadapi perubahan yang abadi ini, sengaja saya nomor 1 supaya orang dapat perhatian, nomor 1 itu perubahan abadi. Yang kedua, nah kita untuk menghadapi yang abadi ini, kita pegang yang abadi berikutnya, yaitu kalau Anda mau sukses menghadapi perubahan ini tadi, perubahan itu dengan sendirinya. Kemajuan itu harus diusahakan. Untuk kamu mau mengusahakan kemajuan, ada 2. Anda pegang bahwa Tuhan itu abadi, kemudian hukum alam ciptaan Tuhan. Anda belajar hukum alam. Misalnya Tuhan yang abadi apa? Kita percaya bahwa yang terjadi ini pasti, ya kalau saya ngomong tolong diralat karena ada 2 aliran ya. Yang terjadi itu ya mestinya direstui sama Tuhan lah. Kalau enggak kan enggak. Dan kalau sesuatu hal yang direstui oleh Tuhan, walaupun tidak Anda inginkan, mestinya ada hal yang baik yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda punya iman bahwa di dalam bisnis ya, orang begitu mengalami tantangan, buka cabang 1 ternyata dikorupsi. Kalau tidak aku malas, enggak mau buka cabang lagi, susah dikorupsi. Orang-orang itu memang susah dibuka. Kalau dia memberi arti seperti ini,
Beda sekali kalau dia punya iman seperti begini. Saya yakin pasti Tuhan ingin saya menjadi lebih baik. Pasti ada pelajaran yang harus saya pelajari sedemikian sehingga besok tidak terjadi lagi korupsi atau korupsinya kemungkinannya kecil. Dengan growth saya bisnis yang membawa manfaat untuk orang banyak ini bisa ternyata benar. Gini loh, jadi bisnis itu problemnya pertama orang kepengen kaya. Ketika kepengen kaya, contoh ketika saya partneran lagi mempersiapkan IPO gitu ya. Ya. Initial public offering misalnya apa gini. Terus kemudian partner saya bilang, Pak Tony enggak apa-apa, kita nanti dapat duit dari langit, kita gini-gini. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Lu kenapa enggak mau? Saya kepengen yang beli saham juga dapat manfaat. Beda sekali dengan orang-orang yang IPO tujuannya untuk supaya dia dapat manfaat, besar. Orang yang beli saham tidak mendapatkan manfaat. Ya. Ya. Demikian juga. Tapi apakah sekali lagi itu ada yang tadi nanya, Pak Tong, ini run system bagaimana Pak Tong jadi komisarisnya? Yes, itu murid saya jadi komisaris independen kan begitu ya. Perusahaannya bagus, menang Telkom, startup Telkom dia menang, terus kemudian dia didanai oleh Telkom, terus kemudian BUMN sekarang pakai dia SAP atau Oracle versi Indonesia yang dahsyat luar biasa dan terjangkau, makanya jauh lebih murah, lebih gini. Nah, saya kan selalu kalau jadi komisaris bilang, kamu harus punya perbedaan dramatis. Lebih apa dibanding dengan yang lain gitu ya. Kalau punya bisnis harus bawa manfaat, bisa dipercaya dan punya perbedaan dramatis. Nilai tambah cepat, lebih bagus, atau lebih murah. Silakan, tapi harus lebih. Ya. Ini sih daging semua ya, smart listener ya. Hati-hati, belajar fundamentalnya kan gitu loh ya. Nah, ini nih yang paling penting nih, belajar fundamentalnya ya, Pak Tung. Basic-basicnya perlu kita kuasai. Gitu loh ya. Itu kan nyalain A, nyalain B memang ya enggak tanggung jawab, enggak mau meningkatkan diri ya berat gitu ya. Baik.